Assalamualaikum, salam batok, jangan sampai ngodok. Alhamdulillah hari ini orientasi di tanggal 11 bulan Juli 2025. Hari kedua dimulai dari jam 3 nih guys, sudah pairing. Kira-kira dapat kemana aja satu hari ini, bagaimana orientasi di hari ini, ikutin terus guys. Semoga berkah selalu, yang usaha, yang kerja, yang orientasi dimudahin selalu dalam aktivitasnya. Keluar dari pool menuju checking. Jangan lupa sebelum berangkat untuk selalu periksa kendaraan. Yang terpenting adalah ban, kunci roda, itu sangat penting sebelum kita berangkat. Aktivitas angin tuh, tekanan angin, terusnya kunci roda itu yang paling penting utama. Ya yang lainnya bensin segala macam ya diperiksa juga, jangan sampai kita berangkat kosong. Yes, kilometer juga harus dikosongin tuh, jadi nanti ketahuan kita berapa jalannya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu penting guys, berdoa guys. Set. Bismillah. Kalau gue sih biasa berdoa itu baca zikir, sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunnalu bihi raghaibu wa husnul hawat. Biasa guys, gua kalau pagi itu pasti ke arah atau ke tempat potensi yang pernah gua dapet atau pernah yang gua dapet bandara misalkan, gua bakal ke situ lagi. Nah ini gua bakal ke daerah Jagakarsa guys, sambil melipir. Kalau Jakarta Selatan nih potensinya besar banget kalau untuk bandara, walaupun kadang ya bandara Halim dapetnya, nanti kan tetap potensi, nggak bakal nunggu lama untuk dapat order gitu guys. Jagakarsa brother. Nah, langsung masuk bandara ya. Alhamdulillah. Jam 4 ordernya, untuk jam 4. Gue selalu yakin kalau di Jagakarsa nih ya pasti dapat. On the way jemput tamu brother. Alhamdulillah, bunyi kan Jagakarsa, emang udah Jagakarsa, kampungnya orang Betawi di sini. Wah, orang penting semua ini, BUMN, ASN. Menunggu tamu yang dikit lagi. Dia order untuk jam 4, sekarang pukul 3.52. Jadi kita tunggu dulu bre. Ngopi, nggak ada tukang kopi. Kalau menjemput guys, jangan lupa konfirmasi tamu kalau kita sudah tiba, ya kan. Jadi kita nunggunya pun tenang.
Udah sampai bandara Alhamdulillah 2E jam 5 subuh. Waktunya kita menuju perimeter, sholat subuh, istirahat. Alhamdulillah brother, waktunya ke perimeter nih. Alhamdulillah udah kelar. Situasi perimeter selatan Loyang 1 di pagi hari pukul 4.58, cuman ada berapa baris tuh, sekitar 14-15 baris. Loyang 2-nya kosong. Istirahat, tidur, sholat subuh, makan nonton sahur biasanya enak ya. Alhamdulillah brother, udah di perimeter selatan ini, kita istirahat sejenak. Gue bakal cerita awal gue masuk dulu itu bagaimana kisahnya sampai bisa kita kalau digituin dengan ini mah ada aja. Dapat paling ujung, alhamdulillah. Awal saya masuk Bluebird itu bukan dari rekomendasi atau apa. Saya dulu masuk Bluebird Surabaya cuma berapa bulan ya, 3 bulan, karena masih bukan pandemi ya, selepas pandemi itu masih sangat minim ordernya di sana dan kalah sama online. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta. Datang dengan sebenarnya orang tua saya nggak tahu kalau saya di Bluebird awal-awal tuh, karena mereka taunya saya kerja masih di Surabaya. Saya datang ke sana, ke pool itu, sampai yang menerima lamaran itu pun nanya, yang bawa kamu siapa? Saya nggak bawa apa, saya cuma ngeliat pelang kalau di sini ada lowongan. Udah, karena saya bekas di Surabaya, jadi disebutnya X ya. Akhirnya ngikutin semua prosedur, tetap training di Sutoyo. Orientasi itu dulu enak sih bang, enak banget dulu tuh, enak. Sekarang pun masih enak. Reguler, bawa argo cuma berapa dulu, 400, 500, turun lagi dapat 300. Dibilang bawa duit enggak, karena saya waktu itu cuma pengen bertahan untuk bisa dapat makan doang dulu waktu itu. 400, 500, naik lagi 600, turun lagi 500. Akhirnya lama kelamaan, karena kita bergaul kan ya di pool dan di aplikasi Bluebird apps itu kan ada ya, di driver apps tuh ada namanya ranking pengemudi. Saya ngeliat kok ada yang hasilnya 1.900.000. Mereka kok mereka bisa, kenapa saya enggak? Harus saya tanya ada tuh ke orang-orang yang, oh caranya begini. Dulu saya zaman aplikasi itu saya nggak ngerti aplikasi itu harus kayak gimana, nggak taunya aplikasi tertumpuk sama yang minggu-minggu lalu. Akhirnya gimana mau dapat order, orang sampahnya banyak banget di aplikasi. Mangkal begini, pernah kena di sub bang. Kalau di direct nggak pernah.
kalau kena saat lagi nyantai terusnya ditilang gitu pernah. Jadi perjuangan di Bluebird itu nggak cukup cuman lu udah gabung seminggu 2 minggu tuh nggak bisa. Makanya saya suka aneh sama yang nyinyir tuh, kalau apa nyinyir mereka ternyata pas ditelusurin gabungnya baru seminggu, baru 3 hari. Ya Allah, kita 3 bulan dulu berjuangnya, 3 bulan tanpa kenal orang, tanpa ada pembina ada, tapi kan kita nggak tiap hari WA pembina nih di mana, nggak. Dan pembina itu sibuk, pembina utama itu sibuk, jadi nggak mulu balas kita, nggak. Akhirnya setelah 6 bulan reguler saya naik stiker pagi, sekitar 6 bulan naik langsung kalong selama setahun lebih. Nah, kan itu konten-konten saya di TikTok itu udah real. Makanya saya paling, bukan benci ya, paling gedek banget kalau ada orang komentar yang seenak hatinya, padahal yang kita posting itu adalah reels, data, fakta, bukan karena disuruh, bukan karena disetting, nggak ada sama sekali, apalagi dibayar, nggak. Ya cuman mensyukuri apa yang kita dapat di Bluebird, apa kerjaan kita gitu ya kan. Ternyata barisan sakit hati itu banyak loh. Ya gitulah guys, ya sholat subuh dulu, sarapan, habis itu tidur lah, karena mungkin yang dikirim lagi jam 7 jam 8. Selamat pagi. Alhamdulillah, jam berapa nih? Jam 7 lewat 22 menit dikirim ke terminal 1B. Lumayan ya kan, udah subuh, udah sarapan, udah istirahat. Waktunya kita antar tamu di terminal 1B Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Waduh, mudah-mudahan Allah berkahin aktivitas kita, Allah jauhin dari mara bahaya, usaha kita, kerjaan kita, semuanya urusan kita diberkahin Allah, amin. Alhamdulillah tadi dari bandara dapat ke daerah Pademangan, brother. Alhamdulillah nih ketemu kawan satu tim Blue, high five. Aku tuh namanya ribet banget. Ngopi di Kemayoran, di markas Bang Rijal. Alhamdulillah brother, sudah jam 11 siang, 520.000. Waktunya istirahat, tinggal nyari ya sekitar 4. Alhamdulillah masuk lagi order Bandara Soekarno-Hatta dari Hotel Fairmont. Alhamdulillah pas banget zuhur sampai. Alhamdulillah udah tiba di bandara. Rit kedua bandara. Ikutin terus. Berapakah yang saya dapatkan Argo satu hari dari jam 3 sampai jam 7 nanti, dan berapakah jumlah yang disetor, berapakah bensin yang harus keluar. Ikuti terus guys. Alhamdulillah sudah di perimeter ini. Belum. Jumlah perimeter selatan di siang hari ini, yang insya Allah sebentar lagi akan bantuan. Maksudnya bantuan armada tuh dari reguler ataupun stiker, itu pasti akan boleh masuk taksi regulernya ataupun stiker. Cepet banget mata asli, insya Allah.
Sama-sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Jam 1 siang. Alhamdulillah kilometer 70%. Posisi di perimeter selatan. Alhamdulillah brother. Tadi habis sholat Jumat, makan siang, tidur. Sekarang udah dikirim ke Terminal 2 nih untuk menuju lobi Terminal 2. Ya Allah. Apa ini? Ya. Ikutin terus brother. Alhamdulillah udah 800.000 dari jam 3 pagi sampai jam 1 siang udah 800.000. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah brother. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa manfaat. Jaga terus kok. Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira dapat kemana nih brother? Ya, dapat kemanapun sudah bagian dari rencana Allah. Kita hanya ikhtiar yang terbaik. Guys, Taman Rasuna Said nih baru banget drop. Macet banget dari bandara menuju Rasuna Said. Di keluar tol bandara yang pecahan yang mau ke Priuk sama ke Cawang Grogol itu parah banget macetnya. Alhamdulillah selesai sudah orientasi hari ini. Berapa gua isi bensin, berapa hasil terupdate ya. Berapakah ngisi bensinnya, berapakah komisi bersihnya dari nilai Argo segini. See you next time, brother. Selesai sudah orientasi hari ini. Ikutin berapa ngisi bensinnya, berapa komisi bersih yang didapat dari Argo, 1.100.000, agar mereka yang belum paham jadi ngerti. Sebenarnya ini masih bisa banget untuk narik lagi, tapi udah cukup. Besok masih hari ketiga, dengan pulang di awal agar istirahat lebih banyak sehingga besok bisa tengber lagi. Gitu saudara. Yaelah saudara, namanya juga Ano. Kilometer 230 kilo nih ya. Ini struk pembelian bensin gua tadi ya, 190.000 di kilometer 230 ya. Nih, oke. Ini jumlah yang disetor guys.